Bahagia. Dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, mudah-mudahan lancarlah acara kita dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya kami undang kepada kedua calon mempelai dipersilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Kami undang juga Rahma Tika Putri untuk menempati posisi yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara pernikahan kita laksanakan, telah lahir seorang putri dan cantik jelita dari pasangan almarhum Bapak Syafri dan Ibu Emi Sumarni yang diberi nama Rahma Tika Putri. Dan 31 tahun yang silam telah lahir seorang putra nan tampan dari pasangan Bapak Yusman dan Ibu Aminah yang diberi nama Birham Khalid. Seperti pesonanya gaun pengantin yang mereka kenakan hari ini, setiap helai benang melambangkan cinta mereka yang penuh kasih sayang dan keindahan yang terpadu menjadikan kedua insan ini insya Allah akan dihadapkan dengan penghulu nikah untuk mengikat janji bersama dalam satu ikatan akad nikah yang disebut juga dengan Misaqul Ghalizah, menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Berkah atau tidaknya suatu pernikahan tidak hanya tergantung dari ijab dan qabul, namun juga terletak pada restu dan ridho orang tua. Untuk itu, kepada kedua orang tua mempelai dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan.
melangkah kepada jalan mempelai untuk bersimpuh kepada ibu tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mandehkan ruangan mulia Allah bahitung tahun umur ambu lah cukup banyak para sayangan mandeh rasukan mandeh di badan dia Allah gadang anak bapak cuma mandeh ini beri maaf ambu di mandeh sajak kita ambu digadangkan 9 bulan 10 hari mandeh mangandung sakit dosangan mandeh tangguangkan bertahun puluh mandeh mangasuh samun saibu mandeh buat namun mandake mandeh usia siang jemalam indah berbeda Cingkuk diilangkan jasa ampun akan dibalik ayah susu kata balik tidur kain tangguh alun tak ganti arok kebakih badan diri mandehkan buang badan diri Allah gadang anak mandeh ini Allah tiba maksudnya di pasun tiap orang bari ampun dinedek mandeh sajak titik mandeh gadangkan kinilah gadang dijauhi kepada Rahmatika Putri dan Biram Khalid silakan peluk dan cium ibu tercinta. Ucapkanlah kata-kata yang ingin diucapkan. Peluk cium dan peluk sayang dari kalian kepada ibunda tercinta. Kami sama dengan anak-anakmu yang lain. Doakan kami, Ibu, untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu, ajarkan kami tentang tanggung jawab. Ajarkan kami rasa sayang yang timbul kepadamu. Jangan lepaskan rangkulan ini, Ibu. Mohon bimbing kami, Ibu, untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Rahmatika Putri dan Biram Khalid, silakan peluk dan cium ibu mertuanya. Ucapkanlah kata-kata yang ingin kalian ucapkan.
Terima kasih telah memberikan izin kepada kami untuk bergabung dengan keluarga Ibu. Hadirin yang berbahagia, kepada Rahma Tika Putri dan Birhan Khalid, silakan menempati tempat yang telah disediakan kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah kita ikuti dengan hikmat prosesi akad nikah antara Rahma Tika Putri dan Birham Khalid yang dipimpin oleh Kepala KUA Kecamatan Bogor. Kepada Bapak disilakan. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga kedua calon mempelai yang kami hormati, para mama, alim ulama, cerdik pandai, bundok kandung, umumnya yang hadir pada kesempatan ini yang kami muliakan. Terkhusus dan teristimewa kedua calon mempelai yang sangat berbahagia. Pertama, puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih limpahkan rahmat dan nikmat yang mulia, sehingga kita sudah bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka menyaksikan akad nikah antara anak menakan kita, sanak saudara kita, yang semua itu tidak terlepas dari rahmat Allah. Itu patut kita syukuri. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin sidang pernikahan yang kami hormati, kedua calon mempelai yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Pertama, kami mohon maaf kepada kita semua, terkhusus kepada keluarga dan yang akan melaksanakan pernikahan, karena terlambat. Terlambat itu bukan disengaja Bapak, tapi memang betul-betul lupa kalau ada nikah hari ini. Kenapa? Karena sudah lama tidak ada pernikahan. Ya. Sudah lama tidak ada pernikahan di Kecamatan Bogor, karena orang menahan sampai akhir Zulkaidah, sampai hari raya Lebaran. Nampaknya budaya ini masih berjalan.
di Kecamatan Bogor, sehingga sudah lama tidak ada. Jadi tidak ada perkiraan hari ini ada nikah. Rupanya ada nikah hari ini. Ini mohon maaf, ya, bukan disengaja, memang lupa. Kemudian hari juga hari libur. Jadi itu mohon dimaafkan, bukan kami sengaja secara langsung. Kemudian yang kedua, hari ini yang akan menikah adalah Saudara Birham Khalid dengan Rahmatika Putri. Kedua-duanya masih lajang, satu perawan, satu janda. Artinya keduanya belum pernah melangsungkan nikah. Entah kalau di luar pengetahuan kita. Saya tidak tahu. Yang jelas, secara aturan sepengetahuan kami, hasil pemeriksaan kami, mereka belum pernah menikah. Tidak usah pakai salah sangka yang memang mereka belum pernah menikah. Kemudian sesuai dengan ketentuan syariat, nikah itu ada memiliki rukun, ada punya rukun 5. Ada 5 rukun. Hari ini harus kita penuhi. Kenapa? Karena tinggal satu saja dari rukun itu, maka nikahnya tidak sah. Konsekuensi dari nikah tidak sah, berzina. Ya. Dengan Bapak Ibu, suami istri ini tidak ada yang berzina, ada yang berzina. Ya. Kenapa kami berani katakan ada suami istri? Jadi katakan tapi dia berzina. Karena nikahnya tidak sah. Sementara masyarakat menganggap dia sudah nikah. Kenapa tidak sah? Karena rukunnya tertinggal. Mana saja yang menjadi rukun nikah? Pertama, calon suami. Syaratnya harus Islam. Harus Islam, harus balik, harus berakal, harus jelas laki-lakinya. Tidak bisa nikah antara agama. Beda agama tidak bisa nikah. Dalam Islam tidak ada toleransi nikah antara agama. Kemarin kejadian di Surabaya yang disahkan oleh pengadilan negeri itu bertentangan dengan aturan yang ada di Indonesia. Karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dijelaskan nikah itu harus sesuai dengan agama masing-masing. Islam sama Islam, Kristen sama Kristen. Tidak bisa Islam sama Kristen. Sementara di pengadilan disahkan. Sekarang menjadi kontroversi. Jadi harus Islam. Kalau ada yang mau cari jodoh, cari Islam. Banyak orang Islam. Kenapa harus orang kafir? Jelas laki-lakinya tidak sedang beristri 4. Kalau sudah 4 istri tidak bisa lagi. Begitu dalam Islam. Ya. Alhamdulillah ini belum pernah. Kemudian yang kedua rukun nikah adalah calon istri. Calon istri juga harus Islam, balik berakal, jelas wanitanya, tidak dalam masa iddah, tidak sedang bersuami. Kalau ada yang suka dengan orang yang sedang bersuami, tolong urungkan. Berdosa, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, rukun nikah itu adalah wali nikah. Syaratnya juga harus Islam. Islam balik berakal, adil. Adil ini adalah tidak sering melakukan dosa kecil dan tidak pernah melakukan dosa besar. Mungkin juga saksi. Yang keempat, rukunnya adalah 2 orang saksi. Syaratnya juga sama dengan wali. Juga harus adil. Karena kata Nabi, la nikaha illa biwali wa syahidah adil. Tidak sah nikah tanpa wali dan 2 orang saksi yang adil. Bapak Ibu hadirin sidang nikah yang kami hormati. Kalau nikah dia, ini yang sering kami khawatirkan, walinya. Makanya kami tadi berani katakan, ada suami istri ini yang berzina. Ketika kita nikah dengan wali yang bukan yang berhak untuk menikahkan kita, maka nikah kita tidak sah. Jadi kalau ada yang menikah kita, tolong walinya dipastikan wali yang berhak. Kalau tidak wali yang berhak, maka Bapak Ibu tidak sah.
berzinalah selamanya. Makanya kami selalu anjurkan untuk nikah resmi, sah secara syariat dan juga sah secara peraturan sesuai yang kita laksanakan hari ini. Karena hari ini zaman bukti Bapak Ibu, kita nikah harus punya bukti, buktinya untuk nikah. Malah hari ini ditambah dengan kartu nikah, itu buktinya. Kalau kalian tidak bisa dibuktikan, kalaupun bisa keluar buku nikahnya palsu, itu pasti. Jadi nikah dia, tolong hindari nikah dia. Yang kelima, rukun nikah itu adalah ijab dan kabul. Jadi 5 itu rukun nikah, tidak boleh tinggal. Alhamdulillah hari ini semuanya lengkap dan insya Allah nikahnya sah secara syar'i dan secara baik. Kemudian kepada kedua calon mempelai ingatkan tolong luruskan niatnya. Luruskan niat, jangan sampai salah niat. Niatkan nikah itu karena apa? Karena niat itu menentukan. Salah niat salah hasil. Banyak orang yang bercerai itu kan mungkin ya niatnya salah waktu nikah. Ada bapak ibu yang bercerai suami istri, tolong dievaluasi kembali. Waktu nikah itu niatnya apa? Salah niat. Apakah niatnya tidak karena Allah? Ini niatkan nikah itu karena Allah. Karena itu ibadah, bukan hanya menyalurkan hasrat biologis. Karena ada orang yang berkesimpulan seperti itu, nikah itu hanya hubungan badan. Tidak sedikit orang seperti itu. Ketika bermasalah sedikit saja, pergaulan suami istri langsung cerai, cari yang lain agar nafsunya puas. Kalau itu niat kita, hanya itu yang kita perlu. Ketika bermasalah nafsu kita tidak tersalurkan sahabat kita akan bercerai. Jadi niatkan karena Allah, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah. Kemudian yang kedua, tolong sadari posisi masing-masing, ini sangat penting. Sering orang bertengkar sama istri karena tidak menyadari posisi dari suami istri. Kemudian laksanakan kewajiban sesuai posisi itu. Di antara kewajiban suami nafkah. Nafkah adalah kewajiban suami, tidak kewajiban istri. Istri tidak punya kewajiban mencari nafkah. Dalam Islam seperti itu, tidak ada kewajiban istri mencari nafkah. Kalau istri ikut dari nafkah, itu hanya membantu suami memenuhi kebutuhan. Kemudian di antara kewajiban istri taat ke suami. Ini yang sangat berat. Banyak orang wanita masuk neraka karena tidak taat ke suami. Tolong hati-hati. Wanita itu masuk surga hanya 4 hal. Kalau kita laki 4 hal itu, insya Allah masuk surga dan pintu mana saja. Pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, jaga kehormatan, tutup aurat dan sebagainya. Kemudian yang keempat, taat ke suami. Hanya 4 itu syarat wanita masuk surga. Yang lain tidak ada. Tapi sering, kenapa wanita isi neraka yang paling banyak? Karena tidak patuh ke suami. Jadi tolong taati suami kita. Siapapun suami kita, apapun kondisinya, apapun latar belakangnya, berapapun penghasilannya, tolong ditaati, tolong dipatuhi, hargai suami. Kemudian yang ketiga, tegakkan agama dalam rumah tangga. Jangan diukur semua itu dengan uang, ukur dengan agama. Karena uang tidak menjamin kita bahagia. Yang menjamin kita bahagia adalah agama. Kemudian terakhir, saudara-saudari punya orang tua yang calon suami masih lengkap orang tuanya. Kami lihat di data masih lengkap. Tapi hari ini yang hadir hanya ibu. Kami tidak tahu apa alasannya ayah tidak hadir. Mudah-mudahan baik-baik saja. Tolong hormati kedua orang tua kita dan juga kedua mertua. Kalau bagi perempuan, bagi calon mempelai perempuan hanya ibu yang meninggal, ayah sudah meninggal. Mari sama-sama kita hormati mereka. Selalu berbuat baik kepada orang tua. Kalau sudah meninggal, doakan mereka, mohonkan ampun. Kemudian kepada bapak ibu, keluarga keduanya, terutama orang tua, tolong jangan diatur-atur urusan rumah tangga anak kita. Banyak orang bercerai gara-gara orang tuanya. Maaf nih, karena banyak kami selesaikan di kantor. Kenapa bercerai? Setelah diselidiki orang tuanya,
karena orang tuanya terlalu ikut campur urusan anak menantunya. Ini yang berbahaya. Biarlah mereka mendidik, tidak usah dicampur-campur, tidak usah diatur-atur. Mereka kan sudah dewasa. Tetapi ketika ada masalah mereka, kalau mereka salah, tolong nasihat, itu saja. Ditolong, itu dipahami. Kita berdoa kepada Allah, semoga keduanya menjadi keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau tidak pakai wa, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena wa itu artinya dan. Kalau dan warahmah dua kali dan rahmah. Lain artinya. Di mawaddah warahmah atau mawaddah dan rahmah. Baik, itu doa kita bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada ini dijawab. Kita harap mereka saat ini juga bisa dipakai sendiri. Ya. Jangan ditiru pula orang yang sering bercerai. Kayak selebritis. Kalau selebritis dia bercerai dapat uang, karena beritanya tersebar. Apalagi dia selebgram, dia beritanya banyak, dia dapat uang. Kalau kita bercerai rugi kita. Kita makan kuncingan orang. Jangan ditiru selebritis yang sering bercerai gonta-ganti pasangan. Niat kalau kita nikah hari ini yang pertama, kalau kita ini yang terakhir, ya, ada lagi pernikahan sekali. Itu saja barangkali sekedar mengantar. Mohon maaf. Sekarang kita akan masuk ke acara prosesi akad nikah. Silakan seluruh pihak yang terlibat dalam prosesi akad untuk mengambil tempat. Calon suami, wali, saksi satu dan saksi dua. Saksi satu, Wali Asma. Saksi kedua, Wali Junaidi. Baik, sekarang kita coba menjadikan kabulnya sesuai dengan catatan yang diberikan Bapak Presiden. Silakan. Ya, saya. Katakan saya Rahmat Putri seperti dengan engkau dengan mahal berkata sekali Dengan mahal ya, bukan tema sekali ya. Pas dipanggil nanti dijawab ya. Ya. Bilang kali ya saya. Ya. Baik, sekarang kita beristighfar kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Jadi kita baca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Siap? Rahmat kita siap ya? Ini kan? Oke. Sekarang kita bacakan khutbah. Setelah pas habis khutbah langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Qala aidan, ya maksar sabba man istafa minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu jar. Wa qala aidan, aqwal halal indallahi talaq. Sallallahu alaihi Hai bin Khalid. Ya, saya. Aku nikahkan kakak kandungku Rahmatika Putri. Hai bin Khalid. Ya, saya. Aku nikahkan kakak kandungku Rahmatika Putri binti Safri dengan engkau dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya Rahmatika Putri binti Safri dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Barakallahu li wa lakum wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan sejatinya apabila berarti sudah sah resmi saudara Irham Khalid bin Yusman dengan Rahmatika Putri binti Sapri sebagai suami berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Sekarang mereka sudah jadi suami istri dan halal bergaul suami istri. Kita lanjutkan pembacaan sigat taklik, tolong ikuti oleh pihaknya. Sigat taklik. Sikat taklik.